Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kawan-kawan, rekan-rekan di Masjid Astra, Sunter, Jakarta Utara, Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang kisah sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang merupakan salah seorang dari al-mubasysyirina al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang keutamaan-keutamaan Abdurrahman bin Auf. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebagian kabar-kabar dari beliau ya yang datang dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Abdurrahman bin Auf ketika berhijrah ya. Tadinya kita tahu dia adalah orang yang sangat kaya raya, pedagang besar di kota Mekah ya. Makanya beliau bahkan bergaulnya dengan pembesar-pembesar Quraisy. Di antara teman dekatnya adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yaitu bosnya atau majikannya Bilal bin Rabah yang menyiksa Bilal adalah teman dekatnya Abdurrahman bin Auf karena mereka sama-sama orang besar ya, sama-sama kaya ya, apalagi Abdurrahman bin Auf memiliki perdagangan yang luar biasa. Namun karena harus berhijrah ya, berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, pengorbanannya adalah meninggalkan seluruh harta. Seluruh harta yang ada di Mekah ditinggalkan. Ya. Maka pergilah Abdurrahman bin Auf menuju ke kota Madinah dalam kondisi kosongan, tidak ada yang dia bawa apa-apa. Dari kaya menjadi miskin mendadak. Dari kaya menjadi miskin mendadak. Ini bukan perkara yang mudah dihadapi oleh seorang. Ya. Tadinya memiliki harta banyak ya, tiba-tiba bersafar jauh, berpindah ke suatu daerah yang baru tanpa memiliki apa-apa. Karenanya di antara perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Muhajirin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat nizam ta'akhi. Nizam ta'akhi itu aturan persaudaraan. Yaitu seorang dari Muhajirin dipersaudarakan dengan seorang dari kaum Ansar. Ya, dibuatlah nizam atau peraturan persaudaraan yang di mana kalau sudah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka seperti saudara senasab. Seperti saudara senasab. Bahkan kalau ada yang meninggal di antara mereka saling mewariskan. Ini di awal Islam, namun kemudian dimansuhkan hukum tersebut ya. Dengan apa namanya? Wa ulul arhami ba'dhum aula ya. Dan kemudian akhirnya peraturan waris mewarisi tersebut tidak berlaku lagi kecuali benar-benar bersaudara nasab ya. Tapi awalnya ada peraturan tersebut. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhuma ya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari ya. Abdurrahman bin Auf bercerita, "Lamma qadimna al-Madinata akha Rasulullah sallallahu baini wa baina Sa'ad bin Rabi'." Ketika kami datang ke kota Madinah berhijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara aku dengan Sa'ad bin Rabi'. Faqala Sa'ad bin Rabi', maka Sa'ad bin Rabi' berkata, "Inni aktsarul ansari mala, ya Abdurrahman." Ya. Aku termasuk orang paling kaya, aku adalah orang paling kaya di antara kaum Ansar. Ya, Nabi tahu ya Abdurrahman ini pedagang besar, maka dia cocok dipersaudarakan dengan yang juga orang kaya. Ya, ini di antara hikmah dan kecerdasan atau kecerdikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memilih ini si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan Sa'ad bin Rabi' langsung memberi tawaran, "Inni aktsarul ansari mala." Wahai Abdurrahman, aku adalah orang kaum Ansar yang paling kaya. Fa aqsimu laka nisfa mali. Aku akan berikan setengah hartaku untukmu. Wanzur ayya zaujatayya hawita nazaltu laka anha. Lihatlah ada 2 istriku. Lihatlah mana yang kau sukai, yang kau naksir, yang kau suka tertarik dengan istriku dari salah satu 2 istriku. Nazaltu laka anha. Saya akan ceraikan ya untuk engkau. Fa idza halat tazawwajtaha. Kalau dia sudah halal yaitu sudah habis masa iddahnya, silakan kau nikahi. Subhanallah. Ini tawaran yang luar biasa di saat-saat yang sangat genting ya, di mana Abdurrahman bin Auf berhijrah meninggalkan seluruh hartanya, tidak ada yang dia bawa sama sekali. Kebetulan dipersaudarakan atau Rasulullah bersaudara dengan orang kaya, ya. Dan Abdurrahman bin Auf tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia tidak mengatakan, Masya Allah, Allah kirim engkau kepadaku, hai
Sa'ad bin Rabi, Masya Allah. Mimpi apa aku semalam bisa ketemu engkau? Ya. Dia enggak begitu ya. Dia mengatakan enggak maksudnya ya dia enggak mengatakan Masya Allah. Enggak, dia tolak dengan halus ya. Dia punya izzatun nafs, dia punya ya, harga diri yang tinggi ya. Tidak mau seperti itu, maka dia berkata, la hajata li fi dzalik. Subhanallah. Kata Abdurrahman bin Auf, aku tidak butuh itu semua ya. Ya. Hal min suqin fihi tijarah? Adakah di sini pasar situ ada perdagangan? Aku ingin dagang ya. Qala suqu Qainuqa. Ada pasarnya Bani Qainuqa, pasarnya Yahudi. Qala faqada ilaihi Abdurrahman, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pun masuk ke dalam pasar tersebut. Kemudian dia masuk dengan tangan kosong. Ya, tanpa bawa apa-apa. Masuk mulai dia entah apa yang dia lakukan dalam pasar tersebut, ya. Kemudian fa'ata bi aqitin wa samnin, ya. Kemudian dia akhirnya keluar dari pasar, dia sudah bawa makanan. Dia bawa aqit, itu semacam susu dikeringkan, kemudian minyak samin, itu dia bawa makanan. Qala thumma taba'al ghuduwa, ya. Kemudian besoknya dia masuk lagi dalam pasar dan terus fama labitha an jaa Abdurrahman alaihi atharu sufrah. Tidak lama kemudian tahu-tahu dia sudah muncul lagi Abdurrahman bin Auf, entah berapa lama, tahu-tahu dia sudah memakai baju, di situ ada warna kuning-kuning di bajunya. Rasulullah SAW lihat Abdurrahman bin Auf pakai baju kok ada warna kuning, warna minyak wangi. Ya, itu disebut dalam sebagian riwayat adalah asar dari za'faran. Za'faran minyak wanginya wanita. Kalau sebagaimana pernah saya jelaskan, minyak wangi di zaman para sahabat, kalau laki-laki minyak wanginya tidak kelihatan warnanya tapi aromanya harum, ya. Tajam. Adapun minyak wangi wanita sebaliknya, aromanya biasa tapi warnanya kelihatan warnanya. Seperti ini, za'faran ada warna kuning. Maka Rasulullah SAW kaget ya. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, "Mahyam, ada apa ini engkau wahai Abdurrahman? Kok aneh? Laki-laki kok pakai minyak wangi perempuan? Laki-laki kok pakai minyak wangi perempuan?" Ya. Kata Abdurrahman, "Tazawwajtu, aku menikah." Dalam riwayat kata Nabi SAW, "Tazawwajta?" Kau menikah wahai Abdurrahman? Kok bisa ada parfum cewek di bajumu? Kata Abdurrahman, "Na'am, aku menikah." Qala, "Wa man?" Menikah dengan siapa? Qala imra'atun minal ansar. Imra'atan minal ansar. Aku menikah seorang wanita dari kaum Ansar. Qala kam sukta? Berapa kau berikan maharnya? Qala zinata nawatin min dhahab au nawatan min dhahab. Yaitu seukuran nawat, ukuran sekitar 3-4 dirham ya. Yang seukuran emas ya, kalau dikonversikan sekitar 3 atau 4 dirham. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awlim walau bisyah." Hendaknya kau bikin walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing ya. Ini kisah menakjubkan tentang bagaimana kepedulian para sahabat ya. Sampai-sampai Allah turunkan ayat tentang hal ini dalam surat Al-Hasyr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Dan orang-orang fuqara yang terusir dari kota mereka, dari kota Mekah ya, meninggalkan harta mereka, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim amwalihim, diusir dari negeri mereka, diusir dari harta mereka. Mereka boleh pergi, enggak boleh bawa harta. Kenapa mereka pergi? Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia Allah dan mereka mencari keridhaan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Ini Allah puji kaum muhajirin. Setelah itu Allah puji kaum Ansar. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan sudah beriman sebelum kaum muhajirin datang, yaitu maksudnya kaum Ansar, ya, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai saudara-saudara mereka yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka mencintai karena sama-sama muslim, sama-sama beriman. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan kaum Ansar tidak merasa hasad kepada kaum Muhajirin atas apa yang Allah anugerahkan kepada kaum Muhajirin. Yaitu kaum Muhajirin lebih utama daripada kaum Ansar. Mereka lebih dipuji oleh Allah daripada kaum Ansar. Tetapi kaum Ansar tidak hasad kepada kaum Muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini menakjubkan, dan mereka mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri walau kana bihim khassasah, meskipun mereka sendiri dalam kondisi sulit. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang jiwanya dilindungi dari penyakit syuh, yaitu tamak, pelit disertai tamak, fa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini disebutkan ada 2 sebab nuzul, di antaranya kisah Sa'ad bin Rabi
dengan Abdurrahman bin Auf ya. Siapa yang bisa seperti Sa'ad bin Rabi' ya, kemudian menawarkan setengah hartanya ya. Menawarkan setengah hartanya kepada saudaranya. Bukan cuma itu, menawarkan istrinya. Bahkan dia bilang, kau pilih mana di antara dua istri yang kau sukai, bilang, saya akan lepaskan. Kalau selesai masa iddahnya silakan kau nikahi. Dan ini menakjubkan ya. Ya, apa ada zaman sekarang orang menawarkan setengah hartanya? Saya rasa tidak ada ya. Mimpi saja kita enggak pernah, apalagi kemudian dalam alam nyata ya. Tapi ini kalau tidak diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, kita bilang mungkin ini dongeng. Ini hanya lebay ya, ini hanya hiperbola, ini hanya mubalaghah ya. Dan kita bilang enggak, kenyataannya benar, ini pernah terjadi. Ya. Riwayat dari Anas bin Malik, riwayat dari Abdurrahman bin Auf, dicerita bagaimana tawaran tersebut diberikan kepada Abdurrahman bin Auf ya. Ya. Oleh karenanya kita saja tinggal di kota Madinah, kita mendapati banyak orang-orang yang hanya dermawan, tapi enggak ada. Saya tinggal 15 tahun belum ada yang nawarin saya seperti ini. Kasih setengah hartanya, kemudian nawarin istrinya, enggak ada ya. Mustahil ada ya. Tapi begitulah para sahabat. Kalau kita lihat cerita mereka seakan-akan suatu yang aneh, tapi enggak usah aneh karena guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdurrahman bin Auf memiliki izzatun nafs, punya harga diri. Dia tidak asal menerima saja, dia bilang enggak. Ya, dia akan doa, bahkan dia berdoa, barakallahu laka fi ahli wa malik. Fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkahi dirimu, memberkahi hartamu, memberkahi istrimu. Dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Dia ingin berdagang. Subhanallah, Abdurrahman bin Auf masuk dalam perdagangan. Padahal dia lagi susah, lagi kesulitan ya. Biasanya pegang duit enggak pegang apa, kosong, masuk ke pasar kosong enggak bawa apa-apa. Tahu-tahu Allah berkahi, akhirnya bawa makanan, akhirnya begitu punya duit apa yang dilakukan? Nikah dulu, yang paling penting, nikah, menjaga diri, menikah, kasih mahar, kemudian apa tadi yang kita sudah sebutkan, Rasulullah SAW melihat dia memakai parfum yang ada warna kuningnya, yaitu dari asar bekas za'faran. Maka setelah itu Abdurrahman bin Auf kemudian mulai berdagang ya di kota Madinah, dan beliau adalah orang yang diberkahi oleh Allah. Bahkan kalau kita bilang karomahnya luar biasa, kalau berdagang pasti untung ya, dan mudah harta datang kepadanya. Bahkan dalam riwayat beliau berkata, "Falaqad ra'aituni law rafa'tu hajaran la rajautu an usiba dhahaban aw fiddah." Saya dapati diriku sampai saya berharap kalau saya angkat batu, saya akan dapati ada bongkahan emas atau bongkahan perak. Artinya dia menggambarkan begitu mudah saya dapat duit, begitu mudah saya dapat harta. Allah beri kemudahan bagi Abdurrahman bin Auf untuk meraih harta yang begitu banyak ya. Ya. Dan wallahu alam apa perdagangan Abdurrahman bin Auf ya, tapi seakan-akan dia punya perdagangan emas dan perak, mungkin juga ada bangunan yang dia bikin dan dia jual, atau wallahu alam intinya, atau mungkin ada punya saham dalam perdagangan, dalam perkebunan. Intinya beliau memiliki harta yang sangat banyak ya. Disebutkan tentang dalam riwayat bagaimana perdagangan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang menakjubkan, beliau adalah orang yang sangat dermawan ya. Memiliki harta yang sangat banyak dan sangat dermawan. Ketika perang Tabuk ya, beliau bersedekah dengan 4.000 dinar. Yang itu waktu itu adalah setengah hartanya, 4.000 dinar. Itu adalah setengah hartanya. 4.000 dinar ya, kalau kita konversikan sekarang 1 dinar sama dengan 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Kalau kita ambil aja 4 gram, 4.000 dinar berarti 4.000 kali 4 berarti 16.000 gram ya, 16 kilo emas ya, dia sedekahkan di jalan Allah ketika dalam perang Tabuk, karena butuh biaya, perang butuh biaya. Dari dulu sampai sekarang perang butuh biaya. Dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu adalah ukuran setengah hartanya. Ya. Kemudian di waktu yang lain akhirnya terus makin dia bersedekah semakin banyak lagi. Disebutkan di waktu kesempatan yang lain dia bersedekah dengan 40.000 dinar. Tadinya 4.000, kemudian Allah berikan dia harta yang banyak. Di kemudian hari dia bersedekah 10 kali lipat, 40.000 dinar ya. Berarti tadinya berapa itu? 16 kilo, 160 kilo ya. 40.000 dinar, 160 kilo, 170 kilo emas. Itu jumlah yang sangat-sangat banyak. Kita aja di zaman sekarang mau sedekah berapa ya? Ya mau sedekah 1 gram emas mikirnya 100 kali 1 gram emas mau disedekahkan. Ini sampai berkilo-kilo ya, sampai ratusan kilo, 160, 170 kilogram emas disedekahkan oleh Abdurrahman bin Auf.
Kemudian juga beliau bersedekah dengan 500 apa namanya? 500 ekor kuda ya. Ya. Kemudian setelah itu dia bersedekah lagi ya, atau dia menanggung sekitar 1.500 rahilah yaitu onta ya. Semua dia sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga beliau sehari bisa memerdekakan 30 budak. Sehari beliau bisa memerdekakan 30 budak ya. Jadi perdagangan beliau sangat besar sampai setelah Rasulullah SAW meninggal terus harta beliau bertambah. Kalau ada orang harta datang dari negeri Syam, kemudian terjadi raja, terjadi keramaian. Siapa itu? Orang tahu itu hartanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Disebutkan ada ihda qawafil tijariyah ila Madinah ya. Suatu kafilah dagang datang ke kota Madinah. Kemudian menjadi heboh ketika itu ya. Fakana li ahliha yauma idzin rajah, jadi heboh di kota Madinah. Aisyah tahu ya. Ini adalah kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf ya. Kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dan dia adalah seorang yang selalu perhatian kepada istri-istri Nabi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau perhatian terhadap istri Nabi, beliau berikan biaya kepada istri Nabi untuk berhaji, beliau berikan pemberian kepada istri-istri Nabi ya. Perhatian kepada istri Nabi karena istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat perhatian dari sisi ekonomi kepada istri-istri Nabi, tidak ada orang beri perhatian seperti perhatiannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menjual sesuatu milik beliau yaitu 40.000 dinar atau dirham, kemudian beliau bagikan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan beliau pernah menjual kebun kurma beliau yang harganya sekitar 400.000 mungkin 400.000 dinar atau 400.000 dirham. Dirham lebih kecil daripada dinar ya. Zaman dahulu 1 dinar kira-kira 10 dirham atau 1 dinar kira-kira 12 dirham ya kira-kira ya. Jadi kalau 1 dirham kira-kira 1/10 dinar ya. Kira-kira 1/10 dinar atau 1/12 dinar ya. Intinya dia pernah menjual kebun yang sangat mahal yang dibagi-bagikan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ya, beliau membagi harta-harta beliau kepada para mujahidin. Bahkan beliau membagi harta beliau kepada para sahabat dari yang ikut perang Badar yang masih hidup. Ya, disebutkan ketika itu masih ada 100 orang yang ikut serta dalam perang Badar, 300 sekian, 315, 319 yang ikut perang Badar. Ketika Abdurrahman bagi-bagi harta, tinggal 100 yang masih hidup. Dia bagi-bagikan setiap orang mendapatkan 400 dinar ya. Banyak, saya dikatakan 1 dinar 4/4 gram emas. Ya. Kalau 4 kali 400 sudah 1.600. Kira-kira satu orang dikasih 1,5 kilogram emas, banyak ya. Zaman dulu banyak ya, zaman sekarang aja banyak 1,5 kilogram emas, apalagi zaman dahulu. Dan dia bagi-bagi ya. Saking banyak hartanya Abdurrahman bin Auf ya. Sampai disebutkan berapa? Jadi beliau sudah bagi-bagi, sudah berinfak, sudah sedekah, merdekakan budak, perhatian sama istri-istri Nabi, bagi-bagi duit sama para mujahidin, bagi-bagi duit kepada para peserta perang Badar, sudah semua beliau lakukan. Ketika beliau meninggal, duitnya pun masih banyak. Ya, sampai disebutkan berapa warisan Abdurrahman bin Auf. Disebutkan ketika beliau meninggal, beliau punya istri 4. Ada khilaf, ada yang mengatakan istrinya masing-masing mendapatkan 80.000 dirham. Ada yang mengatakan masing-masing istrinya membawa 100.000 dirham. Dan kita tahu Abdurrahman punya anak, 4 istrinya kalau taruhlah kita mengatakan satu istri beliau warisannya 100.000 dirham. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 100.000 dirham. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ada yang mengatakan 300. Allah alam bisa. Kita ambil yang tengah, 100.000 dirham. 100.000 dirham bagi setiap istrinya. Padahal 4 istrinya itu kalau warisan berarti 1/8. Karena Abdurrahman punya berarti 1/8 dari harta warisan yang tersisa. Berarti ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meninggal dunia, dia punya harta yang masih tersisa. Setelah dibagi-bagi, setelah dikasih wasiat semua, berarti kali 8. Berarti 100.000 kali 4, 400.000. Ini baru 1/8. 400.000 kali 8. Berarti berapa itu? 400.000, 3.200.000 ya. 3.200.000 dirham. Kali aja itu 1 dirham berapa ya? Kalau dahulu taruhlah 1 dirham 1/10 dinar ya, berarti
taruhlah 3 juta dirham ya berarti bagi 10 300.000 dinar. 300.000 dinar kali aja 4/4 gram emas berapa banyak lah pokoknya. Itu harta Abdurrahman bin Auf ketika dia meninggal sudah dermawan luar biasa ya. Tidak ada yang bisa menyaingi kedermawanan Abdurrahman bin Auf ya. Memang ada sahabat-sahabat yang hebat, Abu Bakar sudah meninggal, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menginfakkan seluruh hartanya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak diberikan kekayaan seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf diberikan harta yang sangat banyak. Dia bagi-bagi hartanya. Dia berikan kepada khalifah, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki ya. Itu pun ketika meninggal duitnya masih sangat banyak ya. Itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ya. Coba kita hitung kembali. Taruhlah 100.000, saya ulangi. Istrinya satu orang dapat 100.000 dirham. Kalau 100.000 dirham, taruhlah kalau satu dinar 10 dirham berarti 10.000 ya. Taruhlah 10.000 dinar. 4 orang istri berarti 40.000 dinar. 40.000 dinar ini adalah 1/8 dari harta warisannya. 1/8. Berarti harta warisannya berapa? 40.000 kali 40.000 kali 8 ya. Berarti 300 berapa itu? Ya, 320.000 ya. 320.000 taruhlah 300.000 dinar. 1 dinar 4/4 gram. Ya, coba 300.000 kali 4/4 gram berapa itu? 300.000 300 kilo lah. 300.000 berarti 300 kilo kali 4/4. Berarti ada sekitar 1.200 kilogram emas kira-kira harta Abdurrahman bin Auf ya. 1.200 kilogram emas ketika dia meninggal dunia. Allah musta'an. Begitu kaya rayanya Abdurrahman bin Auf dan semua itu dengan kerjaannya sendiri, tidak berpangku tangan kepada siapapun, diberi tawaran tidak terima. Ya, bertawakal kepada Allah, Allah berkahi dia sampai dia mengatakan kalau dia angkat batu, dia berharap mendapatkan bongkahan emas atau bongkahan perak karena begitu mudah dia mendapat harta. Itu pun sudah dia semakin bertambah tahun, semakin banyak sedekahnya. Tapi hartanya tidak habis-habis. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan dari Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Abdurrahman dengan kekayaannya seperti itu beliau kemudian sombong, angkuh? Tidak, beliau tetap menjadi orang yang zuhud ya. Beliau tetap menjadi orang yang zuhud ya. Beliau tetap rajin beribadah, beliau tetap tidak sombong dan tidak angkuh ya. Di antaranya seperti hadis yang riwayat yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, meriwayatkan sampai kepada Abu Hayyaj Al-Asadi, dan riwayat ini kita dapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Abu Hayyaj Al-Asadi, saya bacakan riwayat ini, dia berkata ya, kuntu atufu bil bait, satu hari saya sedang tawaf di Ka'bah. Dia seorang tabi'in, Abu Hayyaj Al-Asadi. Saya sedang tawaf di Ka'bah. Fara'aitu rajulan yaqul, aku melihat ada seorang ketika tawaf dia berdoa. Doanya apa? Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat pelit dan tamak. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat pelit dan tamak. La yazidu ala dzalik. Dia enggak punya doa kecuali itu aja. Allahumma qini syuha nafsi. Allahumma qini syuha nafsi. Tawaf itu buat doanya terus. Ini orang kalau kita dengar selalu berdoa, ya Allah, jauhlah aku dari pelit, jauhlah aku dari pelit. Seakan-akan dia orang pelit, ingin terlepas dari kepelitan. Ternyata siapa orang ini? Orang ini ternyata Abdurrahman bin Auf. Yang tidak pelit, yang sangat dermawan, tapi dia tidak merasa dirinya hebat. Dia tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari syuh. Syuh itu lebih parah daripada bukhal. Ya, kalau bakhil, dia bakhil pelit. Tapi kalau syuh adalah kebakhilan disertai dengan tamak untuk meraih harta lebih banyak. Jadi syuh itu al-bukhl plus tamak. Dan dia berdoa kepada Allah, tidak ada doa lain kecuali itu. Subhanallah, apakah gerangan, apakah dia pelit? Dia tidak pelit. Orang tahu dia sangat dermawan. Kalau orang dengar dia baca doa tersebut, disangka ini orang pelit, ingin lepas dari kepelitan. Ternyata dia sangat dermawan. Tapi yang ingin sampaikan, dia tidak sombong, tidak ujub dengan ibadahnya, dan dia merasa dirinya harus tetap masih ada rasa pelit, harus dia lawan. Sehingga doanya ketika tawaf itu tidak ada doa yang lain. Ya. Bukan seperti sebagian orang baru sumbang 100.000 sudah merasa, wah, 100.000 ya. Belum kalau 100 juta, belum kalau 1 miliar, entah sudah merasa seperti apa. Abdurrahman bin Auf, enggak. Dia tetap merasa tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong dan tidak angkuh. Taib, di antara hadis yang diriwayatkan oleh anaknya tentang ayahnya Abdurrahman bin Auf, anaknya berkata, yaitu Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dalam hadis Sahih Bukhari, anna Abdurrahman bin Auf utiya bi ta'amin. Suatu hari Abdurrahman bin Auf dihidangkan kepadanya makanan. Wa kana sha'iman, dan dia sedang berpuasa. Ya. Maka dihidangkan makan depan dia.
waktunya berbuka. Maka dia mengenang masa lalunya, mengenang para sahabat yang meninggal dalam kondisi miskin. Ketika waktu berbuka dia berkata, "Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni." Telah meninggal atau telah terbunuh dalam peperangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan dia lebih baik dariku. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Ketika dia meninggal tidak ditemukan kain yang bisa untuk mengkafaninya kecuali hanya sehelai kain, burdah saja, selendang. Wa in gutiya biha ra'suhu badat rijlahu. Kalau ditutup bagian kepalanya, kakinya keduanya kelihatan kedua kakinya. Wa in gutiya bihi rijlahu bada ra'suhu. Kalau kedua kakinya ditutup dengan kain tersebut, kepalanya terbuka. Artinya Mus'ab bin Umair tidak memiliki apa-apa. Tidak ada harta yang dia tinggalkan, sampai untuk kafannya pun enggak ada. Sampai untuk kafannya pun tidak ada. Kemudian Abdurrahman berkata, "Tsumma busita lana minad dunya ma busit." Kemudian dibentangkan bagi kita dunia sebagaimana yang telah terlihat ini. Atau dia berkata, "U'tina minad dunya ma u'tina." Allah berikan kepada kita dunia yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian dia berkata, "Qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana." Aku khawatir ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah segerakan bagi kita, yang harusnya disimpan di akhirat, di surga, Allah segerakan kirimkan ke dunia. Dia takut hal tersebut. Tsumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Kemudian dia menangis, dia tidak jadi buka puasa. Tidak jadi buka puasa. Inilah Abdurrahman bin Auf, ya. Seorang yang sangat mulia di kalangan para sahabat. Kekayaan yang dia miliki tidak menjadikan dia sombong, tidak menjadikan dia angkuh, bahkan dia tetap tawadhu, dia tetap ingat bagaimana kondisi-kondisi dahulu, bagaimana susahnya kehidupan. Bagaimana sahabat-sahabat yang telah meninggal sebelumnya, yang hidup mereka susah, tidak merasakan dunia sedikit pun, kemudian meninggal. Lihat Abdurrahman bin Auf, tidak ada dunia yang dia rasakan. Sampai ketika meninggal, kain untuk mengkafankannya tidak ada, tidak cukup. Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wa huwa khairun minni, qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni." Telah meninggal, dibunuh Mus'ab bin Umair lebih baik daripada aku. Padahal kalau kita perhatikan Abdurrahman bin Auf lebih baik daripada Mus'ab bin Umair. Sebagaimana penjelasan para ulama mengatakan sahabat bertingkat-tingkat, yang paling mulia di antaranya Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, setelah itu al-mubasysyaruna al-asyra al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang masuk surga. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Dia juga ikut perang Badar, dia juga ikut semua peperangan, semua perang dia ikut. Abdurrahman bin Auf. Yang Nabi pernah berkata kepada Khalid bin Walid, tegur, "Ya la tasubu ashabi." Wahai Khalid, jangan kau maki, jangan kau cela Abdurrahman bin Auf. Kalau kau punya emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf, hanya sekedar satu genggam gandum. Ya akhi, kalau Khalid bin Walid punya emas sebesar radhiyallahu anhu, pedang Allah Saifullah, punya emas, kata Nabi, kau punya emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf yang cuma satu genggam gandum. Bagaimana kalau Abdurrahman bin Auf ternyata berinfak puluhan kilo emas? Bagaimana pahalanya luar biasa. Tapi dia tawadhu, dia tidak merasa bangga. Dia mengatakan Mus'ab bin Umair khairun min, lebih baik daripada aku. Dari sisi artinya mereka meninggal terlebih dahulu, meninggal dalam kondisi mati syahid. Ya, dari sisi itu ya, dia tawadhu, intinya tawadhu. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf tidak sombong kekayaan yang dia miliki. Biasanya orang kalau sudah memiliki kekayaan sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah manusia la yatgha, melakukan perbuatan melampaui batas, angkuh, sombong, merasa tinggi dan lain-lainnya. Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia melihat dirinya sudah berkecukupan. Itu banyak orang, apalagi kaya mendadak, baru kaya, orang baru kaya, tiba-tiba kaya. Oh, tahu-tahu merasa diri ini, merasa anun ini ya. Abdurrahman bin Auf tidak, dia ingat masa lalu, dia ingat teman-temannya, dia ingat saudara-saudaranya. Dia ingat, dalam riwayat dia mengatakan, "Qutila Hamzah bin Abdul Muttalib wa huwa khairun minni." Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi terbunuh dalam perang Uhud dan lebih baik daripada aku. Dia ingat, ya. Bukan berarti kalau dia sudah kaya dia lupa dengan masa lalu, tidak, dia ingat, dia puasa. Dia puasa sunnah, Abdurrahman bin Auf. Ya. Kekayaannya tidak merubah kondisinya, tetap saja dia rajin beribadah. Dan dia tidak sombong dan dia tidak angkuh ya. Oleh karenanya, para ulama mengatakan zuhud yang penting adalah masalah hati. Bisa jadi seorang tidur di atas tempat tidur yang nyaman tapi dunia bukan di hatinya. Begitu mudah dia keluarkan dunia untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu itu sumbangan dia di akhirat. Bagi dia dunia dia cari untuk dia keluarkan. Dia cari dunia untuk dia buang di akhirat, untuk dia
simpan di akhirat, bukan untuk dia kumpulkan di dunia. Sebaliknya ada orang mungkin tidur di atas tikar, tapi hatinya penuh dengan dunia. Cuma dia nggak dapat. Berusaha cari sana, berusaha cari sini, nggak dapat. Ya. Ya. Oleh karenanya, zuhud yang hakiki adalah masalah hati kita terhadap harta. Kalau kita masukkan hati kita harta kepada hati kita, sudah kita akan pikiran dunia melulu. Ya, mau nyumbang pelit, mau ini macam-macam ya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak demikian. Semakin dia menyumbang, semakin banyak Allah kasih harta kepada Abdurrahman bin Auf. Oleh karenanya ini juga pelajaran bagi kita ikhwan. Bahwasanya kemuliaan seorang bukan dari harta. Lihat Mus'ab bin Umair meninggal tidak punya apa-apa. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, "Wa khairun min, lebih baik pada aku." Sampai kain kafan tidak cukup. Yang penting bagaimana hati Anda terhadap akhirat, bagaimana hati Anda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anda punya dunia enggak punya dunia, yang penting hati Anda beres ya terhadap akhirat. Ya, daripada seorang kemudian ternyata hatinya tenggelam dengan dunia ya. Harta tidak ada di tangannya tapi hatinya tenggelam dengan dunia. Baik, ini di antara bagaimana Abdurrahman bin Auf yang zuhud terhadap dunia ya. Meskipun dia memiliki harta yang begitu banyak. Adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya Abdurrahman bin Auf karena hartanya banyak, kemudian dia akan merangkak ketika dihisab, itu hadis tidak ada sanad yang sahih ya. Bahkan sebagian mengatakan hadis yang batil. Disebutkan memang dalam sebagian buku, namun itu tidak ada riwayat yang sahih ya. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf karena hartanya banyak kemudian dia merangkak, itu enggak ada dalilnya. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya benar orang yang memiliki harta yang banyak, ya, hisabnya lebih panjang daripada yang tidak punya harta. Makanya disebut dalam hadis innal aghniya yadkhuluna al-jannata qabla inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi mi'at am. Bi amin, ada disebut bi nisfi am ya. Ada bi khamsi mi'at am ya. Bahwasanya orang-orang miskin dari umatku masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun, ada yang 100 tahun. Intinya tergantung ya, semakin dibandingkan dengan orang semakin kaya, berarti dia semakin lebih cepat. Karena orang semakin kaya, hisabnya semakin panjang. Bahkan jarak antara orang kaya dengan orang miskin lebih masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Masya Allah, nunggu 500 tahun lagi baru bisa nyusul. Kenapa? Karena hartanya terlalu banyak. Sehingga kalau dihisab panjang ceritanya. Tetapi kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, bukan berarti ketika dia hisabnya panjang berarti surganya rendah. Bisa jadi dia masuk surga belakangan. Tetapi bisa jadi surganya sangat tinggi setelah dihisab ternyata hartanya untuk di jalan Allah, untuk sedekah, dia lebih tinggi. Ya, meskipun masuk surganya belakangan. Oleh karenanya orang-orang fakir lebih dahulu dimasukkan dalam surga karena mereka di dunia tidak merasakan apa-apa. Mereka lebih dahulu untuk di antara hikmah Allah untuk segera merasakan kenikmatan. Makanya disebutkan yang pertama kali melewati sirat, ya. Siapa? Fuqara'ul muhajirin, orang-orang muhajirin yang miskin. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunusu thiyaban, asy-sya'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutanaimat, ya. Wala tuftahu lahum abwabu sudat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali melewati sirat adalah orang-orang fakir dari muhajirin yang baju mereka kotor. Baju mereka kotor bukan berarti mereka kemproh, tapi enggak punya baju. Para sahabat dulu sangat miskin sampai-sampai para ulama membahas dalam buku-buku fikih dahulu tentang bagaimana hukum orang salat menggunakan satu bilah kain. Ya, seharusnya dua bilah, satu bilah di atas, satunya di bawah, tapi ada orang enggak punya kain kecuali cuma satu. Bagaimana cara dia mutar supaya salat bisa tertutup auratnya dengan baik? Sampai dibahas bagaimana hukumnya. Kalau kita sekarang nggak perlu dibahas, orang semua baju banyak ya. Dulu saking miskin seperti itu. Lihat bagaimana kisah seorang sahabat yang ketika ada wanita menawarkan dirinya kepada Nabi, kemudian Nabi tidak menikahinya, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, illam yakun laka biha hajah fazawijniha." Ya Rasulullah, kalau kau tidak butuh dengan wanita ini, nikahkan wanita dengan aku. Kata Nabi, silakan. Apa maharmu? Kau punya apa? Kata dia, saya punya kain sarung ya Rasulullah. Terus, ya kalau saya kasih dia, saya nggak punya kain sarung. Jadi kain sarungnya kasih mahar, dia nggak punya kain sarung. Miskin, enggak punya apa-apa ya, akhi. Jadi Nabi mengatakan adunusu thiyaban, yang baju mereka kotor karena enggak ada baju lain untuk diganti. Mereka itu mau surga, rambut mereka semerawut. Rasulullah suruh memuliakan rambut, tapi mereka gimana mau ngurus baju aja enggak punya, mau ngurusi rambut.
La yankihunal mutana'imah, tidak pernah menikah wanita dengan cantik-cantik, tidak pernah menikah dengan wanita yang apa namanya kalau zaman sekarang dikatakan apa? Orang istilah kawan-kawan istilah ABG. Tidak pernah menikah dengan wanita yang bening-bening. Tidak pernah menikah dengan wanita bening, makhluk halus. Tidak pernah menikah dengan wanita makhluk halus. Semuanya kasar-kasar. Yang halus-halus orang kaya ya. Entah bagian Jakarta mana ya. Pokoknya tidak pernah menikah dengan bening-bening. Cuma ngelihat aja tapi nggak pernah nikah dengan yang dapat cuma yang kasar-kasar, yang tidak bening, yang apa namanya setengah-setengah anu lah. Setengah-setengah kasar. Mereka tidak dapat wanita cantik. Wala tuftah lahum abwaabus sudat, kalau mereka bertamu tidak dibukakan pintu. Siapa yang mau terima tamu seperti ini? Mereka ini miskin luar biasa, pertama kali masuk surga. Nah, ente-ente yang kaya, yang punya mobil berapa, yang punya HP berapa, yang punya rumah berapa, udah nunggu 500 tahun lagi. Tenang, ini mesti di luar. Nunggu bengong di mana sudah? Bengong di kontorah. Di kontorah nungguin situ. Miskin masuk duluan. Ya sudahlah. Yang penting kalau antum dihisab ternyata 500 tahun itu enggak sebentar loh ikhwan. Lama loh 500 tahun. Kita aja sudah 40 tahun, cukup lama 40 tahun, sekarang 41 umur. Lama. Nunggu pandemi saja baru belum ada setahun sudah merasa sangat lama ya. Ini 500 tahun nunggu. Baru kemudian nyusul. Ya kalau ternyata antum punya harta banyak seperti Abdurrahman bin Auf, wah langsung melejit surganya tinggi. Tapi tetap aja nunggu 500 tahun. Terus gimana Ustaz kita orang kaya ini? Kalau orang kaya. Gimana? Tidak ada cara satu-satunya kecuali ingin masuk surga, tidak ada cara kecuali cuma satu cara. Masuk surga tanpa hisab. Kalian harus punya amal yang luar biasa yang buat kalian masuk surga tanpa hisab. Sudah enggak pakai hisab, masuk sama orang miskin bareng-bareng sebentar aja, beda sedikit. Tapi bisakah seperti itu? Masuk surga tanpa hisab enggak mudah. Siapa yang bisa jamin dirinya masuk surga tanpa hisab? Kalau orang kaya seperti apa? Ya, kita bicara mungkin Nabi Sulaiman, kaya raya enggak pakai hisab. Nabi. Ya, kalau kita ya, kaya sementara begini modelnya ya. Akun medsosnya banyak gimana enggak mau dihisab? Akun medsosnya banyak enggak dihisab. Komentar melulu gimana enggak dihisab ya. Medsos melulu ya. Jadi adapun hadis yang mengatakan bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu masuk merangka itu enggak benar, enggak ada hadisnya. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Saya baca sebagian ada sebutan riwayat tapi sanadnya enggak ada, sanadnya batil ya. Sanadnya batil. Tapi di antara kisah Abdurrahman bin Auf yang disebut dalam Sahih Bukhari adalah kisah dalam perang Badar ketika kisahnya bersama Umayyah bin Khalaf. Bagaimana kisahnya? Kita tutup kajian kita dengan kisah ini ya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini saya katakan tadi di awal pengajian dia adalah temannya Umayyah bin Khalaf, sama-sama pedagang, sama-sama kaya raya ya. Dan Umayyah bin Khalaf selalu panggil Abdurrahman bin Auf dengan nama jahiliyahnya yaitu Abdul Amr. Abdul Amr. Dia enggak mau panggil Abdurrahman. Kita Abdurrahman saya enggak kenal. Ya, padahal Abdurrahman ketika masuk Islam namanya Abdurrahman ya. Ada yang mengatakan aku menamakan Abdurrahman, ada yang mengatakan Nabi menamakan dirinya dengan Abdurrahman bin Auf. Sampai akhirnya ketika perang Badar Umayyah bin Khalaf ikut dalam perang Badar. Umayyah bin Khalaf ini yang nyiksa Bilal, yang ngeluarin Bilal, taruh di padang buat terik matahari, dicambuk, kemudian disiksa, kadang-kadang disuruh anak-anak untuk mengarak Bilal, ditarik di atas pasir, dijadikan mainan bagi anak-anak ya, seperti orang main-main apa gitu. Letakkan batu panas di dadanya ya. Disuruh untuk kufur dan Bilal mengatakan ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa ya. Enggak ada ya. Ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ya, bukan selamat Allah punya anak, enggak ya, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Ya. Sampai di sisi demikian. Akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq kemudian dimerdekakan ya. Ketika perang Badar, banyak yang tewas dalam peperangan seperti Abu Jahal ya dan teman-temannya, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah tewas dalam perang. Tokoh-tokoh musyrikin tewas dalam perang Badar. Ada yang tewasnya belakangan, ditangkap. Di antara yang ditangkap adalah Uqbah bin Abi Mu'aid yang pernah mengganggu Nabi, yang pernah Nabi lagi sholat dia taruh kotoran di atas punggungnya Nabi. Ngomong-ngomong, Uqbah bin Abi Mu'aid ini adalah mertuanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menikah dengan putrinya. Di antaranya putrinya Uqbah bin Abi Mu'aid ya. Wanita muslimah ya. Intinya
Abdurrahman bin Auf ya, ketika perang Badar selesai, nah ada sebagian yang ditangkap. Di antara yang tertangkap adalah Umayyah bin Khalaf dengan anaknya Ali bin Umayyah bin Khalaf. Abdurrahman bin Auf ketika itu sedang mengambil dira itu pakaian perang. Kan dalam peraturan perang kalau kita membunuh seorang dalam jihad, kita bunuh seorang yang orang kafir tersebut, kita boleh ngambil apa yang dia bawa. Misalnya dia bawa pedang emas, itu buat kita. Falahu salabuhu. Nabi kadang-kadang kasih barang siapa membunuh seorang, bagi dia salabuhu, yaitu semua milik mayat yang dia bunuh tersebut milik dia boleh ambil. Maka Abdurrahman bin Auf dia membunuh beberapa orang, dia kumpulin baju perang mahal. Baju perang mahal dia ambil bawa berat. Ini harta. Ghanimah buat dia. Tiba-tiba dia ketemu dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf manggil, "Ya Abdu Amr." Ini siapa ini? Abdurrahman bin Auf tidak mau jawab. Dia enggak mau dipanggil Abdu Amr karena nama jahiliyah. Akhirnya dia panggil, "Ya Abdul Ilah." Kalau Abdul Ilah dia mau balik. Ya Umayyah bin Khalaf. Kawan lamanya. Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Ya Abdurrahman, maukah kau dapat harta yang banyak? Caranya gimana? Sudah, aku jadi tawananmu aja." Abdurrahman semangat, dia buang yang dia bawa tadi baju perang banyak, dia buang, dia tangkap itu Umayyah bin Khalaf. Ini bin Khalaf kalau ditangkap, nanti tebusannya gede. Mungkin puluhan kilo emas akan datang kalau untuk menebus Umayyah bin Khalaf, orang kaya, apalagi dengan anaknya Ali. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian membawa Umayyah bin Khalaf sama anaknya Ali bin Umayyah. Tiba-tiba dia jalan ketemu Bilal. Waduh, Bilal, ini bos saya yang dulu yang sisa saya. Bilal mengatakan, "La najautu in naja." Saya mati atau dia yang mati? Bahasa kita demikian kira-kira. Saya yang mati atau dia yang mati? Ya, aku tidak selamat kalau dia selamat. Bahasa kita, saya mati atau dia yang mati. Kata Abdurrahman, "Ya Bilal, ini tawananku." Enggak. Kata Bilal, "Saya yang mati atau dia yang mati?" Kemudian Bilal berteriak, "Wahai kaum Ansar, Rasul kufur, ini pemimpin kekufuran Umayyah bin Khalaf." Ini yang dulu siksa dia. Wah, orang-orang Ansar pada kaget. Mana-mana udah. Bilal, kata dia, "Ya Bilal, ini tawananku." Enggak, orang-orang Ansar semua datang. Mulai menyerang menuju ke Abdurrahman bin Auf yang sedang membawa Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf orangnya gemuk. Dibawa lari enggak bisa sama Abdurrahman bin Auf. Dibawa lari, akhirnya mereka datang, akhirnya anaknya dilepas oleh Abdurrahman bin Auf supaya udah bunuh anaknya mati, yang penting bapaknya yang kaya raya diselamatkan. Ketika dibawa lari Abdurrahman bin Auf, akhirnya mereka dapat mendekati Umayyah bin Khalaf, dan Abdurrahman bin Auf ingin ini tawanan bisa ditebus ya, kan boleh ketika itu. Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, "Ubruk, kau tunduk." Ya, tunduk. Umayyah bin Khalaf tunduk, maka Abdurrahman bin Auf kemudian menutup badannya agar dia selamat. Tapi ternyata para sahabat kemudian menikam dari bawah, ya, termasuk kena kakinya Abdurrahman bin Auf. Dalam satu riwayat Abdurrahman bin Auf berkata, "Rahimallahu Bilalan." Semoga Allah merahmati Bilal. Gara-gara dia baju perang yang saya ambil tidak dapat, kemudian tawanan juga enggak dapat. Enggak dapat apa-apa gara-gara siapa? Bilal bin Rabah ya. Ini kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang sedikit yang saya sampaikan. Adapun keluarganya banyak ya, di antaranya disebutkan saya sempat baca istrinya ada 12, artinya meninggal intinya tinggal 4, tapi dia menikah sampai 12 kali atau 13 kali. Kemudian memiliki anak-anak yang banyak ya. Baik, demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita tahu tentang kisah Abdurrahman bin Auf, seorang bisa dermawan ya. Jangan terpedaya dengan dunia ini, yang kebetulan kawan-kawan yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bagi antum untuk meraih surga yang tinggi. Jangan sampai sudah dihisab panjang-panjang surganya juga rendah, apalagi dihisab panjang-panjang termasuk neraka jahanam. Ya, paling tidak kalau antum tahu hisab antum bakalan panjang, jadikanlah hasilnya adalah menyenangkan, yaitu harta antum di jalan Allah. Saya bukan suruh antum kayak Abu Bakar As-Siddiq. Saya enggak mampu juga menyumbangkan seluruh harta di jalan Allah 100%, enggak. Atau 50%, tidak sebanyak itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang penting ada yang antum sumbangkan. Pokoknya anak sudah nyaman, istri sudah nyaman, udahlah. Ya. Mau kasih apa lagi sudah, yang penting anak biaya sekolah sudah ada, kendaraan sudah ada, rumah istri sudah dikasih rumah, sudah sisanya mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Mau duit banyak, terus ngapain kalau duit banyak? Sama aja dengan yang lain, makan ya paling 1 piring selesai. Bahkan ada orang miskin makan 2 piring, ente cuma bisa sepiring, enggak bisa lagi. Artinya terus mau apa? Duit banyak, mobilnya sama, terus mau apa lagi? Ya sudah, duit banyak itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau merasakan kenikmatan lebih dari itu sudah cukup. Tubuh kita enggak kuat merasakan kenikmatan lebih daripada itu, sudah.
Maaf, yang penting ente sudah nyaman, sisa duit sumbangkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau tidak, ente repot nanti hari kiamat. Repotnya apa? Hisabnya panjang. Hasilnya buruk, mengerikan ya. Dan ingat bagi kawan-kawan yang sudah banyak menyumbang, jangan pernah ujub. Jangan pernah ujub. Lihat Abdurrahman bin Auf tetap berdoa, Allahumma qini syuha nafsi. Dia tidak merasa apa yang dia keluarkan itu sesuatu baginya. Dia berbahagia tapi dia tidak merasa dirinya pede bahwasanya saya hebat karena saya sudah orang sumbang berapa sih saya sumbang berapa. Coba bandingkan dengan sumbangan saya. Jangan pernah berkata demikian, ya. Apa yang kita sumbangkan semua mudah-mudahan bernilai. Semoga sedikit yang kita keluarkan di sisi Allah menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kawan-kawan Masjid Asr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Abdurrahman bin Auf terakhir wafat pada tahun 32 Hijriah, yaitu wafat sebelum Utsman bin Affan di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.